Selamat datang di Deep Scare. Oke, di episode kali ini kita bakal ngambil cerita pengalaman tentang horor temen gue yang bernama Reza di Pamungkas, dia temen kampus gue. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ya, kali ini gue mau bacain cerita dari kawannya si Raul. Nah, langsung aja kali ya gue cerita. Halo, nama gue Reza. Kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman horor gue waktu gue masih SMP dulu. Seru nih Kayaknya kita saksikan. seru nih. Kejadian horor ini tepatnya di saat gue masih SMP di Tasik. Di sana gue tinggal sama nenek dan kakek gue. Karena waktu dulu nenek gue suka sendirian kalau di rumah. Di saat kakek gue masih suka pergi keluar karena ada urusan penting, akhirnya gue SMP di sana sekalian nemenin nenek gue biar nggak kesepian di saat kakek gue keluar rumah. Singkat cerita, nenek dan kakek gue beli tanah dan bangun rumah, tapi daerahnya itu kayak masih hutan gitu, dan jarang juga ada rumah warga di sana. Singkat cerita, waktu malam hari biasanya gue sama nenek gue kalau tidur itu suka cepet, palingan jam 9 malam juga udah tidur. Nah, kebetulan waktu itu gue sama nenek gue di rumah cuma berdua, dan saat itu juga gue nggak bisa tidur sampai jam 11 malam. Di saat pukul setengah 12 malam, gue beneran denger ada yang manggil bu hampir 3 kali. Gue dengernya itu beneran jelas suaranya. Panggilan pertama gue intip lewat jendela. Gue kan orangnya penasaran ya, kalau ada hal aneh dikit pasti gue lihat itu apa. Tapi pas gue lihat pertama kali itu nggak ada apa-apa, dan gue langsung balik tidur lagi kan sambil main HP. Serem juga tuh kayak gitu. Kayak coba deh lu bayangin tuh, kayak lu dipanggil, lu kayak maksudnya bukan dipanggil sih, Kayak kita lagi pingin tidur setengah belum tidur dah, kayak masih tidur ya. ayam lah, tidur mata ayam lah. Terus kita dipanggil, tengah malam. Merinding sih pokoknya gitu. Kalau gue sih jelas, gue denger lagu, setel lagu, musik kencengin, tidur. Kalau gue langsung tutup selimut tuh. Wah, Gitu. jelas itu mah asli. Oke, kita langsung Lanjut. lanjut ya ke ceritanya. Panggilan pertama gue intip lo jendela tuh. Gue kan orang penasaran ya, kalau ada hal aneh dikit pasti gue lihat itu apa. Tapi pas gue lihat pertama kali itu nggak ada apa-apa, dan gue langsung balik tidur lagi kan sambil main HP. Pas panggilan kedua, gue lihat lagi ke jendela. Dalam hati gue, siapa sih ini yang manggil gitu. Cuman kali ini suaranya itu agak keras, beda dari yang pertama. Di saat itu juga nggak tahu gue beneran lihat apa enggak ya, pokoknya ada sosok warna merah, dan gak tahu itu yang gue lihat apa. Spontan gue langsung merinding dong di sana. Tapi pas gue lihat itu, suaranya yang manggil bu itu seketika berhenti. Gak lama gue balik tidur lagi dan tutupan pakai selimut, karena kan gue merinding waktu itu. Nah, berarti dia sama kayak gue, kalau dengar suara itu langsung selimut. Cupu lah, disingkat mau cupu. Nah, pas panggilan ketiga, kok suaranya itu makin terasa deket, dan gue makin takut. Akhirnya gue samperin nenek gue dan bilang ada suara yang manggil bu. Terus gue ngasih tahu ke nenek gue kalau di balik pohon ada yang ngintip. Nah, bangun tuh nenek gue. Kaget lah dia waktu pas gue bangunin dia. Dan akhirnya nenek gue jalan lah ke arah jendela yang gue tunjuk itu, yang tadi gue lihat ada orang ngintip di balik pohon itu. Di saat nenek gue lihat ke jendela, nggak ada apa-apa. Dan pas gue lihat lagi, emang udah nggak ada apa-apa lagi pas gue lihat sama nenek gue. Akhirnya gue balik lagi tidur ke kamar gue, dan nenek gue sholat tahajud sambil baca Al-Quran supaya nggak diganggu lagi. Akhirnya malam itu gue bisa tidur setelah nenek gue sholat tahajud sama baca Al-Quran. Dan keesokan harinya di saat pukul 9:15 malam, kebetulan gue sama nenek gue belum tidur, lagi asik dengerin radio keroncong kesukaan nenek gue. Tambah serem aja itu, tambah scary banget itu.
Enggak lah, keroncong. keroncong seru lah. Enggak serem Itu keroncong. dia keadaannya tengah malam apa Ya sekitar jam 9 9 malam. masih, ya lumayan lah. lumayan lah? Nah kita lanjut lagi. Nah di saat itu juga gue denger lagi suara ada yang manggil Bu. Itu jelas banget. Nenek gue juga denger, tapi pas gue lihat di jendela nggak ada apa-apa dan nggak ada sosok seperti sebelumnya yang gue lihat. Dari situ, yang tadinya gue sama nenek gue lagi asik dengerin musik keroncong, akhirnya nenek gue matiin tuh radio. Sehabis itu nenek gue langsung ambil wudhu, lalu dia ngaji supaya nggak diganggu lagi, dan gue cepet buat tidur. Setelah nenek gue baca Al-Quran, suara itu udah berhenti, nggak ada yang manggil lagi. Paginya nenek gue nanya-nanya sama orang sekitar, ada yang tahu rumah orang pintar nggak? Waduh, berarti neneknya di sini kayak mau ini, kayak Mau tahu lah. Iya, kenapa sih? Siapa sih yang Kayak, ngintip-ngintipin? kenapa sih dia digangguin gitu loh? Itu dia neneknya sayang kali sama cucunya, kayak cucu kan merasa keganggu juga. Iya sih. Ya kita lanjut lagi ya ceritanya guys. Lalu warga sekitar nunjukin rumah si orang pintar ini yang ada di daerah sini. Terus nenek gue pergi ke sana untuk berkunjung, sekalian bertanya kenapa akhir-akhir ini di rumah nenek gue sering digangguin. Nah, akhirnya nenek gue sampai tuh di rumah orang pintar ini dan menceritakan semua kejadian yang dialami gue dan nenek gue. Orang pintar ini bilang ke nenek gue, alasan tentang kejadian akhir-akhir ini yang dialamin gue sama nenek gue itu karena gue pernah mengambil sesuatu, entah gue lupa waktu itu gue ngambil apa, dan gue disuruh buang barang tersebut kemana aja dengan catatan di saat gue ngebuang barang tersebut dengan mata tertutup supaya dia tidak mengganggu lagi. Asli merinding gue denger cerita ini. Nah kita lanjut lagi nih. Akhirnya gue buang benda tersebut, dan setelah benda itu gue buang, akhirnya gue nggak pernah dengar panggilan itu di telinga gue lagi, dan juga nggak merasa takut lagi. Ya ini sekian cerita dari Resa, tapi menurut gue ceritanya Resa cukup menarik loh. Karena ini ada pembelajarannya di sini. Kan dia cerita katanya dia digangguin sama neneknya itu karena dia pernah ngambil sesuatu gitu, cuman dia lupa itu barang apa. Mungkin ya kita bisa jadi kayak misalkan batu kayak batu cincin walaupun lah. iya batu nih, kayak misal kalian ngeliat batu nih di hutan itu batunya bagus banget, tapi kalau menurut saran gue sih jangan diambil karena kita nggak tahu gitu loh batu itu berasal dari mana. Iya, berasal dari mana, terus ada isiannya apa enggak gitu loh. Kan kita nggak ada yang tahu. Makanya buat kalian kayak hati-hati gitu. Jangan ngambil barang sembarangan lah pokoknya. Apalagi yang bukan milik kita ya kan. Apalagi di alam liar itu. Alam terbuka tuh yang diambil dah. Jangan ada, pokoknya kayak ya udahlah walaupun bagus ya udah kita lihat aja Lihat gitu. aja. Nggak usah kita ambil juga. Karena beresiko juga sih yang kayak gitu. Risiko banget. Bakalan ganggu kalian banget. Apalagi itu rasa tiap malam ya. Iya, Tiap malam ceritanya tuh. semenjak si Resa ngambil batu ini. Iya, gue rasa sih emang iya sih. Emang berawal dari batu itu semua. Ya karena mungkin si Resa ini asal ngambil aja, nggak kayak izin atau segala macem. Karena mungkin Resa masih labil lah, masih bocah kan. Asal ngambil barang. Jadinya si jinnya ini nggak seneng gitu loh, kayak seneng. kok ini diambil aja gitu loh tanpa bilang permisi atau dia izin dulu mau ambil segala macem gitu. Ya, itu jadi pelajaran juga sih buat kita. Jadi kita jangan ngambil barang yang bukan punya kita lah, pokoknya gitulah. Oke, jangan suka kepo dah. Kalau ada barang-barang di alam tuh kalian jangan penasaran tuh, nggak kepo. Kalau nggak sembarangan dah, akibatnya bakalan fatal buat kalian sih. Itu pokoknya beresiko banget sih yang kayak gitu. Ya mungkin sekian aja kali ya Ini untuk episode video kita kali ini. Ya banyak lah pelajarannya yang kita ambil ya. Dalam cerita yang ini Sedikit buat gue merinding asli gue merinding tadi gue denger ya. Pas dia ngambil batu tuh yang ini merinding gitu. udah lah, yang mungkin kita tutup aja kali ya. Ya cukup sekian cerita kali ini. See you the next video.